ide perpanjangan dan pengunduran pemilu tidak bisa diterima karena konstitusi tegas mengatakan pemilu itu dilakukan setiap 5 tahun. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak setuju dengan itu karena kita semua harus taat konstitusi. Jangan ada pikiran untuk memundurkan atau memajukan. Semua harus taat aturan, taat konstitusi. Kali menurut saya, Saudara Bahlil tidak pernah membaca konstitusi, tidak mempelajari undang-undang dasar yang berlaku di Republik ini, bahwa di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 jelas Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih untuk 1 kali lagi pada jabatan yang sama. Tidak ada celah norma yang memungkinkan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Ya, ini hanya 2 pernyataan dari politisi, baik itu dari oposisi ataupun partai pendukung presiden. Dan dua-duanya ternyata keberatan dengan pernyataannya Pak Menteri. Boleh ditanggapin nggak Pak Menteri dari 2 politisi tadi? Mbak Anggi, saya sebelum menanggapi, saya sedikit cerita dulu. Saya ini ketika kuliah itu menjadi aktivis. Dan saya adalah menjadi menteri dari produk reformasi. Rasanya kalau dia bilang saya tidak baca undang-undang, saya harus luruskan. Insya Allah dialektika saya sejak semester 1 sudah bicara tentang undang-undang sampai dengan perubahan itu. Jadi bukan tidak paham. Saya juga sudah baca. Dan harus diingat juga, pada saat saya menyampaikan itu, aspirasi dari teman-teman dunia usaha itu kan ada 2 narasinya di situ. Kalau ada celah, tolong dipertimbangkan untuk dipelajari. Tapi kalau tidak, ya jangan dipaksa. Artinya saya kok melihatnya kok seolah-olah ada pemaksaan. Nah saya melihat ini ada apa ya kira-kira ya. Kok suasana kebatinan terganggu banget. Padahal kan kita biasa-biasa aja. Nah sekarang ini kan dikembalikan kepada parlemen. Dunia usaha itu hanya menyarankan aspirasi. Yang menentukan boleh atau enggak silakan bapak-bapak yang mulia di parlemen. Dan pakar-pakar hukum. Kalau kita media menangkapnya gini Pak Menteri, mungkin karena ini muncul bukan dari politisi tapi dari pembantu presiden juga ini ucapan ini bahwa ya kita dari pelaku usaha. Makanya perhatikan narasi saya. Coba dibuka itu video saya. Saya katakan bahwa saya pertama menjadi penanggap dari materinya Pak Burhan. Yang kedua saya menyampaikan aspirasi dari dunia usaha, sebagian dunia usaha dari hasil diskusi. Ini kan hasil diskusi. Nah bahwa ini menjadi paten materinya atau enggak, ya monggo di parlemen. Kalau yang enggak bisa, ya jangan. Ngapain memaksakan sesuatu yang enggak bisa? Tapi kalau memang bisa, ya tolong dipertimbangkan. Kalau seperti itu salahnya di mana sih? Siapa sih yang memaksa itu? Hanya memberikan masukan untuk jadi bahan pertimbangan. Nah, kalau ya? Memang mohon maaf DPR sudah tidak mau terima masukan lagi, ya berarti kita katanya negaranya demokrasi. Saya kan cuma menyampaikan hasil diskusi. Yang jelas itu bukan pikiran dari seorang Bahlil Lahadalia. Tapi itulah diskusi dengan sebagian teman-teman. Kalau saya tidak menyampaikan ini, nanti dikirain saya nggak menyampaikan lagi aspirasi mereka. Tapi kalau dari kacamata seorang menteri, memungkinkan untuk saya taat dengan kondisi ini, dengan saya kondisi taat ekonomi pada sekarang. aturan. Kami ini disumpah sebelum mendapat jabatan itu disumpah. Taat dan setia dan siap menjalankan Undang-Undang 45 dengan seluruh perangkat aturannya. Saya taat pada aturan itu. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi. Nggak usah loh. Itu hanya menyampaikan. Jele biar kuliah di kampung pada jadi ketua senat juga Mbak. Jadi bukan berarti datang ujung-ujung nggak ngerti, gitu kan? Tapi kan karena saya memahami ini ada sebuah demokrasi, saya memahami ada sebuah dinamika, maka ini penting untuk menselaraskan dengan hasil materinya Pak Burhan. Udah begini aja, menurut saya pendek aja ceritanya. Kalau memang nggak boleh, ya udah. Nggak usah diperpanjang lagi. Tapi mungkin karena seksi kali. Tapi kalau memang ada ruang, itu nah, ini berkali-kali nih kalau memang ada ruang, berarti ada memang intensi untuk itu, Pak Menteri ya? Itu kan hasil diskusi saya sama dunia usaha. Kalau memang ada ruang,
tolong dipertimbangkan. Kalau bicara ruang kan tadi sudah dikatakan tidak ada di konstitusi kita, sudah jelas di pasal 7 Undang-Undang 45 jabatan presiden 5 tahun dan diperpanjang 1 kali. Dalam diskusi saya dengan mereka juga, saya katakan dalam konstitusi itu memang nggak ada ruang oleh abang-abang saya. Tetapi dalam sejarah bangsa Pernah terjadi terjadi. itu. Memajukan pemilu atau memundurkan pemilu bukan sesuatu hal yang diharamkan di bangsa ini. Oke. Karena apa? Ada sejarah. Nah, kalau untuk konteks pandemi sekarang dan juga stabilitas politik masih bisa dihalalkan nggak itu? Saya pikir butuh diskusi lagi dengan dunia usaha ya. Oke. Supaya kita bisa mencari format yang benar dan tepat. Jadi benar-benar pelaku usaha ya. Tapi ini saya ingin mengutip juga nih, beberapa pengamat menyebutkan dalam mengurus negara ini kan nggak melulu soal ekonomi. Hal lainnya juga harus dipertimbangkan. Jadi kalau pelaku usaha mendesak ini kan bukan berarti harus ya based on kondisi usaha lalu kita bisa menggeser dan memperpanjang masa. Saya setuju Jabatan dengan pendapat presiden. itu. Saya setuju dengan pendapat itu. Bahwa mengelola negara tidak cukup hanya dengan memperhatikan aspirasi satu variabel dunia usaha. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, saya kebetulan Menteri Investasi yang mengurus dunia usaha. Yang melakukan investasi itu pasti semua pengusaha. Karena saya Menteri yang tugasnya mengurus dunia usaha, maka saya mencoba untuk menyampaikan hasil diskusi sama mereka. Tapi sekali lagi, mereka nggak memaksa kok. Tapi mereka nggak memaksa, tapi teriak bahwa kondisi 2024 kalau dipaksain akan susah untuk pelaku usaha wajar dong kalau ngomong begitu. Dan mereka taat pada aturan kok. Kalau diputuskan enggak, ya sudah. Bukannya sebaliknya ya Pak Menteri ya, kalau dengan pemilihan presiden berlangsung, ekonomi pasti akan bergerak kan tuh segala macam. Ini, saya ingin mengatakan kenapa saya harus menjadikan diskusi saya dengan dunia usaha itu penting. Ada dasar pemikirannya. Mbak tahu nggak, Mbak Anggi tahu nggak? Total pendapatan negara 76% itu dari pajak. Dan pajak paling besar itulah pajak dunia usaha. Total pendapatan negara kita hampir 2.000 triliun. APBN kita 2.700 atau 2.800, sisanya pembiayaan. Kalau dunia usaha ini tidak kita tata dengan baik, maka tidak hanya berdampak pada persoalan demokrasi, tapi juga berdampak pada persoalan ekonomi yang terkaitkan dengan pendapatan negara. Kita tahu bahwa hari ini masalah terbesar dalam hasil survei si Burhanuddin tadi, masalah ekonomi yang paling penting itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. 14%. Di sisi lain, hari ini tenaga kerja existing itu 7 juta. Angkatan kerja per tahun 2,9 juta. Akibat karena pandemi COVID-19 kita PHK 5-6 juta. Hampir 15 juta atau 16 juta. 1 tahun negara pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan lewat AS, PNS, pegawai BUMN, tentara polisi tidak lebih dari 1 juta. Masih ada 15 juta, Pak. Siapa yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka ini? Pelaku usaha, investasi. 1. Yang kedua, tahu nggak kita bahwa kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita 57% itu dari konsumsi, 31% dari investasi, sisanya spending pemerintah dan ekspor impor. Kalau kita bicara tentang konsumsi, itu kita bicara tentang nggak kita bicara tentang daya beli masyarakat. Nggak akan ada konsumsi yang tumbuh secara signifikan kalau tidak ada daya beli. Daya beli itu dikaitkan dengan kepastian pendapatan. Dia mau beli sesuatu kalau nggak ada kepastian bagaimana? Nah, kepastian pendapatan itu terkait dengan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu terjadi kalau ada stimulus dari investor dunia usaha. Makanya pemerintah harus menjaga mereka ini dengan baik. Tapi bukan berarti kita menabrak aturan. Tapi kalau aspirasinya wajib untuk kita pertimbangkan, didengarkan. Nah, ini sebenarnya menjawab pertanyaan saya tadi nih. Bahwa kalau nggak bisa, ya wes. Tapi kalau boleh, apa salahnya kita mendengarkan? Nah, ini menjawab pertanyaan tadi, segenting itu ternyata genting kalau saya dengar pernyataan dari Pak Menteri. Saya tidak mengatakan itu, kamu yang jawab ya. Saya cukup memberikan penjelasan. Nanti dikirain nanti Bahlil Hadalia merekayasa lagi. Karena butuh untuk buka lapangan pekerjaan, karena untuk menggenjot daya beli masyarakat. Jadi kondisi politik yang stabil itu penting jadinya ya. Anggi, yang mengatakan kan penting atau tidak itu Anggi ya. Jangan nanti habis ini pelintir lagi. Oke. Ini lagi masih ada pernyataan, mumpung ada Pak Menteri di sini, jadi saya ingin meminta konfirmasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa naikkan pernyataan ini. Nah,
Ini dari partai pendukung juga nih, PKB minta Jokowi sentil Menteri Bahlil soal Pilpres 2004 ditunda. Ngomong-ngomong Pak Jokowi udah merespon langsung nggak Pak Menteri terkait dengan pernyataannya Pak Bahlil ini? Begini, Bapak Presiden itu dalam pandangan saya dan penilaian saya seorang figur pemimpin yang yang menilai pasukannya itu atau pembantunya itu bukan hanya omongan, tapi Dari kerjanya, kerja kinerjanya. deliver nggak? Dia membuat gerakan tambahan nggak dari arahan presiden? Karena ada menteri juga yang membuat visi misi sendiri. Mungkin. Siapa itu menterinya? Mungkin. Mungkin. Tapi jangan lagi dikembangkan bahwa seolah-olah itu Bahlil. Tapi itu saya tertarik mungkin. ada, mungkin berarti ada Nah, ya. Siapa perintah menterinya? Bapak Presiden, jangan ada Oke. menteri yang membuat visi misi sendiri. Visi misi itu cukup presiden. Karena Presiden Republik Indonesia cuma satu namanya Presiden Joko Widodo. Ya. Menteri yang lain ini pembantu. Ini Nayaka ini pembantu sebenarnya. Jadi yang namanya pembantu kita kerja kepada majikan. Yang namanya kerja kepada bos kita, berikanlah dia hak prerogatif. Nah pertanyaan saya Pak Menteri, bosnya Pak Menteri yang respon nggak mengenai pernyataan Pak Menteri yang ya ada kalau memang opsinya ada untuk digeser pemilunya geser. Kalau Saya ada bisa pikir Bapak perpanjangan, Presiden atau nggak respon sama sekali? Dalam komunikasi publik pemerintah itu ada yang terbuka, tapi juga jangan ada buka-bukaan. Karena kalau semua rahasia negara kita buka, bagaimana lagi nanti tentang kerahasiaan negara? Berarti kalau gitu nanti pas off air yang tertutupnya ngabarin atau enggak gitu ya? Nanti saya kita kasih tahu ya. Oke baik, kita jeda dulu sejenak, masih ada beberapa hal lagi yang saya butuh konfirmasi dengan Pak Menteri. Usai jeda, 2 sisi kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.